Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin jelaskan tentang hasil kerja kami tentang apa itu definisi sebuah organisasi menurut para ahli, entitas dalam sebuah organisasi, peran manajemen dalam sebuah organisasi, apa itu organisasi klasik, neoklasik, dan juga organisasi modern, serta sebuah siklus organisasi. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Indra Prayoga dengan NIM 1412300120. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farkan Nur Yahya dengan NIM 1412300139. Perkenalkan, nama saya Tori Ramdhani dengan NIM 1412300144. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Ditya dengan NIM 1413000145. Perkenalkan, nama saya M. Yusuf Abdurrahim, NIM 1412300146. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra Pratama, NIM 1412300149. Yang pertama, pengertian organisasi menurut ahli. Pertama, menurut Profesor Dr. Prayudi Armosudiro pada tahun 1984, organisasi merupakan kerangka pembagian kerja dan kerangka tata komunikasi kerja antara sekumpulan orang yang memegang posisi dan bekerja sama secara tertentu dan bersama-sama guna tercapainya tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, menurut C. Agraris, pada tahun 1957, organisasi adalah suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha dari banyak orang. Selanjutnya, pengertian organisasi menurut ahli. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian 1990, organisasi merupakan setiap wujud persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Menurut Mills dan Mills 1959, organisasi adalah kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan. Oke, pengertian organisasi menurut kelompok kami. Pengertian organisasi menurut kelompok kami adalah sebuah komunitas atau kumpulan individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, sambil menghargai dan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan kesejahteraan setiap anggotanya. Selanjutnya, entitas dalam organisasi. Entitas dalam sebuah organisasi bisa diartikan sebagai bagian-bagian yang berbeda namun saling terikat dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh entitas dalam sebuah organisasi adalah anggota, adalah orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Mereka bisa jadi karyawan, sukarelawan, atau anggota tim. Mereka membawa berbagai keahlian, pengalaman, dan semangat untuk menjalankan tugas dan mencapai visi organisasi. Kemampuan adalah orang-orang yang memimpin dan mengarahkan organisasi. Departemen atau divisi adalah unit-unit di dalam organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus. Mereka mencegah pekerjaan besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terfokus.
Selanjutnya, peran dan manfaat manajemen di dalam organisasi. Peran organisasi antara lain, yaitu merancang strategi dan menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi secara efektif, mengatur dan mengkoordinasi semua sumber daya yang ada dalam organisasi, dan mengarahkan dan mengendalikan laju organisasi agar tercapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, manfaat organisasi antara lain, memastikan sumber daya yang digunakan seefisien mungkin, membantu pengembangan seluruh bagian dalam organisasi agar lebih berkembang, serta memungkinkan organisasi untuk beradaptasi sesuai kebutuhan lingkungan. Yang pertama, organisasi klasik. Ciri-ciri organisasi klasik yang pertama, pembagian kerja yang dibagi menjadi bagian-bagian kecil dan spesifik. Kemudian yang kedua, struktur hierarki yang diatur dalam bentuk piramida, di mana ada garis kepemimpinan yang jelas dari puncak ke bawah. Yang ketiga, aturan dan prosedur dijalankan berdasarkan aturan dan prosedur tertulis yang harus diikuti semua anggota. Kemudian definisi organisasi klasik adalah pendekatan yang berfokus pada struktur organisasi yang formal dan hierarkis, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Contoh organisasi klasik, yang pertama ada militer. Organisasi ini memiliki struktur hierarki yang ketat, dengan komando yang jelas dan rantai komando yang sangat diatur. Yang kedua, pemerintahan, khususnya di masa lalu yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip organisasi klasik. Selanjutnya adalah organisasi neoklasik. Definisi organisasi neoklasik adalah perkembangan dari teori klasik yang menekankan aspek manusia dalam organisasi. Ciri-ciri organisasi neoklasik yang pertama menekankan pentingnya interaksi sosial di tempat kerja yang mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua menekankan pentingnya komunikasi informal selain komunikasi formal. Yang ketiga lebih fleksibel dalam pembagian tugas dan hierarki. Contoh organisasi neoklasik yang pertama adalah startup teknologi seperti Google dan Apple yang menggunakan struktur yang formal dan jelas namun tetap memberi ruang bagi kreativitas, inovasi, dan partisipasi karyawan. Yang kedua, perusahaan multinasional yang menggabungkan struktur hierarki yang jelas dan fleksibilitas manajemen modern. Selanjutnya, organisasi modern. Ciri-ciri organisasi modern. 1. Struktur hierarki yang lebih fleksibel. 2. Memanfaatkan teknologi dalam setiap aspek operasional seperti otomatisasi, analisis data, dan komunikasi digital. Yang ketiga, mendorong karyawan dalam partisipasi pengambilan keputusan. Yang keempat, menganggap karyawan sebagai aset utama. Organisasi modern adalah organisasi yang adaptif dan dinamis menggunakan teknologi serta inovasi untuk menghadapi perubahan di lingkungan bisnis yang cepat. Contoh organisasi modern. Yang satu, Tesla sebagai perusahaan yang fokus pada teknologi dan inovasi. Tesla memiliki struktur yang adaptif. Yang kedua, Spotify menggunakan struktur yang disebut tribe dan squad yang memungkinkan tim bekerja dengan otonomi tinggi dan berkolaborasi lintas fungsi dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, siklus hidup organisasi. Pertumbuhan pesat pada tahun 1940 sampai 1970-an, didirikan pada 1946. Tupperware sukses besar melalui model penjualan Tupperware Wireless dominasi pasar pada tahun 1980 sampai 2000-an.
Perusahaan menguasai pasar global dengan ekspansi internasional dan produk berkualitas. Penurunan pada tahun 2000 sampai 2000-an, pesaing dari produk lebih murah dan perubahan gaya hidup konsumen ditambah pandemi COVID menyebabkan penurunan penjualan. Krisis dan ancaman kebangkrutan pada tahun 2020-an, kesulitan keuangan serius, utang besar, dan penurunan likuiditas membuat perusahaan berjuang untuk bertahan dengan ancaman kebangkrutan yang nyata. Perusahaan Tupperware didirikan karena Verles Tupper, seorang inovator di bidang plastik, menemukan solusi baru untuk penyimpanan makanan. Pada tahun 1946, ia menciptakan wadah plastik kedap udara yang dirancang untuk menjaga kesegaran makanan lebih lama. Produk ini dianggap revolusioner pada masanya karena sebelumnya tidak ada produk serupa yang seefektif itu dalam menjaga kualitas makanan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.